Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahli Izara dengan NIM 2023071040. Dengan studi kasus yang ada, kelompok kami memberikan judul pengembangan prototipe Smart System Bintaro Home Service aman untuk kawasan Bintaro Smart City. Kenalkan, nama saya Margareta Corlis dengan NIM 2023071031. Saya akan membahas latar belakang, yaitu Bintaro sebagai kawasan yang berkembang membutuhkan sistem digital untuk mendukung kebutuhan layanan rumah tangga seperti AC, listrik, dan pipa ataupun semacamnya. Saat ini masyarakat masih kesulitan untuk menemukan teknisi yang cepat, aman, dan terpercaya. Berdasarkan data statistika 2024, 43% masyarakat urban di Indonesia telah mengandalkan layanan digital. Sementara penetrasi internet nasional mencapai 79,5% ABJI 2024 untuk menjawab tantangan tersebut. Dikembangkan sistem Bintaro Home Service, sebuah platform pemesanan teknisi berbasis web yang dibangun dengan pendekatan secure SDLC dan manajemen proyek Scrum. Yang selanjutnya, saya akan membahas rumusan masalah dari sistem kami. Pengembangan sistem Bintaro Home Service dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan seperti belum tersedianya platform digital khusus untuk layanan teknisi di kawasan Bintaro, minimnya sistem yang menjamin keamanan data pengguna, serta belum adanya integrasi layanan yang mempermudah pelanggan dan teknisi berinteraksi secara efisien. Oleh karena itu, diperlukan solusi berupa sistem yang aman, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban dalam konteks smart city. Yang selanjutnya, saya akan membahas tujuan dan manfaat kami mengembangkan sistem Bintaro Home Service, yaitu sistem Bintaro Home Service dikembangkan sebagai platform digital untuk mempermudah masyarakat memesan layanan teknisi rumah tangga secara aman dan efisien. Proyek ini dibangun menggunakan metode Scrum dan pendekatan secure SDLC agar pengembangan berjalan terstruktur serta memperhatikan aspek keamanan. Sistem ini bermanfaat bagi pengguna, teknisi, dan mendukung implementasi layanan publik digital dalam konsep smart city. Yang selanjutnya, saya akan membahas metodologi pengembangan sistem yang kami lakukan menggunakan dua pendekatan utama. Yang pertama ada Secure SDLC dan yang kedua ada Agile Scrum. Secure SDLC memastikan aspek keamanan diterapkan sejak tahap awal hingga development, sementara Scrum membantu tim kami untuk mengelola proses pengembangan secara interaktif melalui sprint. Selanjutnya, saya akan membahas studi sistem yang sejenis dengan sistem Bintaro Home Service. Sistem Bintaro Home Service dirancang dengan mengacu pada fitur dan konsep dari beberapa platform layanan digital yang sudah ada. Studi ini membantu kami menentukan fitur terbaik yang bisa diadopsi untuk sistem berbasis smart city. Platformnya kami mengambil dua. Yang pertama ada Gojek Service atau bisa kita sebut GoFix ataupun GoClean, dan yang kedua ada Tukang ID. Untuk fitur yang diadopsi dari platform Gojek Service yaitu adalah pemesanan berbasis lokasi, tampilan mobile friendly, dan yang terakhir adalah notifikasi layanan. Untuk fitur adopsi yang kami lihat dari Tukang ID, fokus pada kemudahan pemesanan dan peran admin sebagai verifikator teknisi. Dari hasil studi, sistem Bintaro Home Service mengadopsi konsep pemesanan langsung, fitur ulang teknisi, serta sistem verifikasi seperti pada Tukang ID. Namun, sistem ini dibedakan dengan penerapan keamanan sejak awal melalui Secure SDLC dan pengembangan terstruktur dengan Scrum. Yang selanjutnya, saya akan membahas use case diagram. Pada gambar bisa kita lihat ada 3 aktor yang terdiri dari yang pertama itu ada pengguna, yang kedua ada teknisi ataupun penyedia jasa, dan yang terakhir ada admin. Use case diagram tersebut menggambarkan hubungan antara aktor utama dengan sistem Bintaro Home Service. Kita akan membahas satu persatu 3 aktor tersebut. Yang pertama ada pengguna. Pengguna dapat melakukan registrasi, login, melihat layanan, memesan jasa, ataupun memantau status pesanan mereka. Dan yang kedua, kami akan membahas teknisi. Teknisi dapat menerima ataupun menolak pesanan, serta memperbarui status layanan kinerja mereka. Dan yang terakhir, ada aktor admin. Admin memiliki peran memverifikasi teknisi dan mengelola data sistem. Diagram ini membantu memetakan kebutuhan fungsional sistem secara menyeluruh sebelum pengembangan sistem dilakukan. Selanjutnya saya akan membahas slide pada gambar IRD.
Diagram ini menunjukkan hubungan antar entitas dalam sistem Bintaro Home Service. Entitas utama seperti pengguna, pesanan, layanan, ataupun pembayaran saling terhubung dengan peran spesifik. Pengguna dapat berperan sebagai pelanggan, teknisi, ataupun admin dengan alur pemesanan yang dilengkapi ulasan dan pembayaran. Ini adalah tampilan sistem Bintaro Home Service. Di sini pada halaman Home Service, pada halaman beranda, terdapat beberapa bagian. Yang pertama di atas ada beberapa penjelasan sedikit tentang apa itu Home Service Bintaro itu sendiri pada aplikasi kami. Terus ada juga kita berikan beberapa service pertunjukan seperti harganya dan apa saja bidang-bidang atau service yang kita sediakan. Terus juga ada beberapa penjelasan-penjelasan ringkas tentang apa Home Service Bintaro itu sendiri. Di situ juga ada bagian untuk lanjut ke service layanan, yaitu kalau diklik bagian booking, dia akan berpindah ke halaman service, di mana kita bisa melihat berbagai service yang kita sediakan dan bisa langsung dipesan dari situ, atau bisa juga dari halaman beranda. Terus ada juga bagian confirm service, itu setelah kita ingin membooking dari halaman service tadi, maka akan diminta konfirmasi yang berisikan nama, alamat, nomor telepon, email, dan juga ya beberapa keterangan lanjut. Ada juga setelah itu akan masuk ada juga halaman testimonial, di mana kita bisa melihat review-review orang lain yang telah melakukan telah memberikan testimoni terhadap aplikasi kami, service yang kami berikan gitu. Terus ada juga keamanan sistem Secure SDLC. Pada sistem Bintaro Service dikembangkan dengan pendekatan Secure Software Development Lifecycle atau Secure SDLC untuk menjaga keamanan sejak tahap awal. Beberapa praktik keamanan yang diimplementasikan antara lain yang pertama login yang aman, password di hash menggunakan metode kriptografi. Yang kedua token sesi digunakan untuk mengamankan autentikasi pengguna selama login. Yang ketiga validasi input. Terus sistem memfilter input untuk mencegah SQL injection dan XSS. Ada juga role based access control. Akses pengguna dibatasi berdasarkan peran seperti user, teknisi, ataupun admin. Simulasi pengujian. Input berbahaya seperti OR 1 sama dengan 1 atau script diuji dengan berhasil ditolak. Terus berikutnya ada evaluasi sistem. Evaluasi dilakukan terhadap aspek usability dan keamanan sistem berdasarkan prinsip-prinsip CIA Triad. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna, serta telah memiliki perlindungan dasar terhadap data dan akses. Usability, uji SUS, dan observasi. Score System Usability Scale atau SUS berhasil memiliki 82,5 poin yang masuk dalam kategori baik. Sistem mudah diakses di mobile dan desktop karena memiliki navigasi yang fleksibel, dan juga navigasi dan tampilan dinilai bersih dan informatif. Evaluasi CIA Triad menunjukkan sistem telah memenuhi aspek keamanan confidentially, dijaga dengan password hashing dan akses berbasis peran. Integrity dijamin melalui kontrol perubahan data oleh teknisi atau admin. Availability-nya terjaga karena sistem online 24/7 di Vercel. Terus berikutnya ada sprint plan dan proses pengembangan. Di sini kita punya 5 sprint plan. Sprint yang pertama itu fokusnya ke ide proyek, studi, sama sistem sejenis. Statusnya udah selesai. Sprint yang kedua kebutuhan sistem.
user story sama backlog itu juga udah selesai. Sprint yang ketiga, use case, ERD, design UI UX itu juga telah selesai statusnya. Yang sprint keempat, implementasi fitur utama itu juga udah selesai. Sprint kelima, evaluasi keamanan dan usability itu juga udah selesai. Terus berikutnya kita kasih link repository dan sistem, bisa langsung dicek dan diklik gitu. Kita pakai dua, yang pertama pakai Vercel buat hosting, terus juga pakai link GitHub gitu buat repositorinya, bisa dilihat secara online. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Terima kasih.